Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita siapkan dulu buku dan peralatan tulisnya ya. Materi hari Senin ini kita lanjut dari materi yang kemarin, yaitu tentang teks ulasan ya. Nah, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Jadi pertemuan hari ini lanjut ke pengertian tujuan teks ulasan ya. Tujuan utama dari teks ulasan adalah memberikan informasi kepada khalayak atau penikmat karya yang diulas secara umum tentang standar kepautan atau kepatutan sebuah karya. Jadi dengan kata lainnya adalah disebut dengan resensi atau memberikan pertimbangan atau rekomendasi kepada masyarakat berupa informasi tentang kehadiran suatu karya. Nah, tujuannya yang pertama adalah ada 5 tujuan dalam teks ulasan itu. Tujuannya adalah memberikan pendapat kelebihan dan kelemahan karya yang diulas. Yang kedua, memberikan informasi komprehensif atau gambaran secara garis besar mengenai suatu karya. Yang ketiga, mengarahkan pemberian pertimbangan kepada pembaca apakah karya tersebut dapat dinikmati atau dibeli oleh pembaca atau penonton. Yang keempat, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya yang lain yang sejenisnya. Yang kelima, memudahkan pembaca untuk mengenai atau mengetahui hubungan suatu karya dengan karya lain sejenisnya. Nah, yang tadi kan tujuannya, kita lanjut ke fungsi. Fungsinya yaitu satu, fungsi dari teks ulasan satu, memberikan informasi singkat berupa gambaran suatu karya atau untuk calon pembaca. Yang kedua, sebagai bentuk media pengenalan. Yang ketiga, dapat diartikan sebagai penilaian terhadap suatu karya yang diulas. Yang terakhir, yang keempat adalah bentuk bukti dan perhatian terhadap karya yang patut diakui dan perlu dilihat. Nah, dalam semua ada tujuan teks ulasan, ada fungsinya. Nah, kita sekarang membahas kelebihan dan kekurangan dari teks ulasan ya. Nah, Bapak akan membahas tentang kelebihannya dulu nih. Kelebihan teks ulasan itu kelebihannya terdapat dalam karya yang diulas dan diungkapkan dalam teks ulasan. Jadi merupakan kelebihan dalam teks ulasan merupakan kelebihan yang terdapat dalam karya yang diulas dan diungkapkan dalam teks ulasan. Nah, kelebihannya itu dapat pula berupa keunggulan atau keadaan yang membuat karya yang diulas tersebut lebih dari karya lain yang sejenis. Nah, kelebihan-kelebihan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi. Dari segi misalnya secara fisik, seperti pada buku, bahasa, sinematografi atau pada film dan sebagainya. Nah, kelebihan dapat disampaikan dalam bentuk pujian atau penghargaan. Kekurangannya nih, tadi kan kelebihannya, sekarang kekurangannya dalam teks ulasan merupakan keadaan tidak atau belum cukup lengkap, tepat dan sebagainya. Kekurangan dalam teks ulasan maksudnya adalah kekurangan yang terdapat dalam karya yang diulas. Sama seperti kelebihan yang tadi, kekurangan dapat dilihat dari hasil perbandingan dengan karya yang lain atau sejenisnya. Atau menilai kekurangan suatu karya dapat dilihat dari berbagai aspek suatu karya, seperti dalam bahan kertasnya, dalam teknik pengambilan gambarnya atau sinematografi
atau bahasa, dan lain-lain. Kekurangan dapat disampaikan dalam bentuk saran dan kritik yang membangun. Yang ketiga, tadi kan kelebihan kekurangannya, sekarang aspek-aspek apa saja yang dapat dilihat, yang dinilai kelebihan atau kekurangannya. Yang pertama, kelengkapan unsur-unsur karya yang diulas. Yang kedua, kejelasan penyampaian pesan atau amanat karya yang diulas. Yang ketiga, penggunaan bahasa dalam karya yang diulas. Yang keempat, kejelasan mengenai keunikan atau kekhasan suatu karya. Yang kelima adalah tampilan fisik karya atau terutama buku. Nah, soal buat kalian, karena kalian belum dapat buku LKS-nya, Bapak akan bacakan di sini. Makanya video yang Bapak link melewati YouTube itu materi dan soal ya. Sebelum kalian belum mendapatkan LKS-nya, Bapak akan langsung share soalnya itu di YouTube-nya ya. Yang pertama, perhatikan, dengarkan baik-baik. Soal yang pertama adalah, apakah yang dimaksud kelebihan pada teks ulasan? Tadi udah Bapak udah Bapak sebutkan ya. Yang kedua, yang pertama ulangi lagi, apakah yang dimaksud dengan kelebihan pada teks ulasan? Soal nomor 2, apakah yang dimaksud kekurangan pada teks ulasan? Yang pertama kelebihannya, yang kedua kekurangannya. Nomor 3, tujuan dari teks ulasan apa? Nomor 4, tujuan yang ketiga tujuan umum teks ulasan. Yang keempat, tujuan dari teks ulasan. Yang kelima, sebutkan fungsi dari teks ulasan. Nah, soal tadi ada Bapak kirimin berupa dari video ini, nanti ada tertulis materinya, mungkin kalian bisa dibaca atau diperbesar layarnya ya, kameranya ya. Mungkin itu saja materi hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat walaupun kita masih dalam belajar di rumah, karena COVID belum masih ada. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makanan ya, imunnya harus kuat ya. Mudah-mudahan kalian semua dijauhi dari virus corona. Maaf Bapak bisa memberikan materinya seperti ini karena Bapak juga dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat buat kalian, dan jangan lupa nanti Bapak akan share link tugasnya, pengerjakan tugasnya lewat Google Form. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan di dalam materi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.